Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update ya untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, hari ini kita berada di tanggal 20 Agustus 2023. Hari Minggu ya teman-teman. Masuk weekend biasanya nggak terlalu ada event dari kalender ekonomi. Kemudian juga kita akan lihat beberapa event yang akan ada di minggu depan ya. Untuk satu minggu ke depan ada event apa aja. Hari Senin itu kemungkinan market bakalan flat karena nggak terlalu ada event. Hari Selasa itu baru mulai ada soal penjualan rumah lama dari Amerika Serikat. Ini akan berdampak sama ya melihat keseluruhan gimana sih kemampuan daya beli dan juga harga rumah di sana. Apakah di Amerika Serikat bagus, daya belinya masih bagus, itu mungkin berpengaruh sama yang namanya kantong daripada orang-orang di sana ya. Kalau penjualan rumahnya tinggi, itu berarti ya orang-orang masih punya duit, teman-teman. Tapi kalau rendah, ya itu bisa menjadi sentimen yang negatif dari perekonomian. Terus juga di hari Rabu ini akan ada FOMC Bowman yang akan speech, salah satu member ya teman-teman. Kemudian juga akan ada data soal penjualan rumah baru untuk Amerika Serikat. Kemudian di hari Kamisnya itu ada keputusan suku bunga dari Indonesia. Mungkin ngaruhnya ke saham Indonesia ya teman-teman. Kemudian juga ada durable good order. Ini soal ketahanan pangan dari Amerika Serikat, dan juga ada initial jobless claim. Hari Jumatnya speech dari Jerome Powell. Hari Sabtu ya biasa data soal Nasdaq, gold, minyak mentah, dan lain sebagainya. Itu beberapa event penting yang mungkin kita akan temukan di minggu depan teman-teman. Mungkin yang paling signifikan itu di hari Kamis sama hari Jumat ya, karena ada data soal initial jobless claim serta Fed Chairman Jerome Powell yang akan memberikan pidato. Nah, dari berita yang lain di market, ada beberapa platform DeFi lagi yang nambah jumlah kena hacking, teman-teman. DeFi protokol Excitely dan juga Harbor itu baru aja dihack. Spirit hack ya, teman-teman. Lumayan, ini menyebabkan kerugian sampai 7,3 miliar US dollar. Sorry, million atau juta ya, teman-teman. Ini cukup banyak, menyebabkan kerugian dari Ethereum, aset berupa Ethereum, dan juga bridge protokol yang ada di Ethereum. Ini kabarnya DeFi Web3 kena hack. Ngeri ya, platform-platform DeFi belakangan itu banyak sekali yang kena serang, teman-teman. Saya sendiri bingung juga kenapa terjadi dan terus terjadi. Apakah memang sistem keamanan DeFi itu lemah, atau mungkin ada teknik baru atau cara baru untuk melakukan hacking, seperti ya kemarin ya banyak phishing, banyak airdrop gratis yang dibagikan secara selampangan di komunitas Twitter. Makanya penggarap airdrop harus berhati-hati, karena kalau mereka klik link phishing itu bisa menyebabkan dana ataupun aset kripto mereka yang ada di walletnya itu terkuras habis, teman-teman. Jadi ada semacam teknik atau gaya baru yang dilakukan oleh hacker. Jadi harus kalian waspadai. Kemudian juga ada berita dari SEC yang saat ini appeal, teman-teman. Sebuah berita yang memang bukan berita baru ya. Teman-teman, SEC bergerak untuk mengajukan banding kepada Ripple bahwa XRP bukan security. Wow, ini lanjutan daripada kasus XRP yang kemarin memang sudah dinyatakan bukan security oleh hakim, teman-teman. Dan ini tidak akan berlangsung cepat, sepertinya akan memakan waktu, sama seperti ketika mereka itu pertama kali digugat oleh SEC, kurang lebih membutuhkan 3 tahun ya teman-teman untuk proses penyelesaiannya. Jadi sangat-sangat lama. Belum lagi ada ratusan aset yang kemarin dinyatakan sebagai token security sama SEC. Nah, itu kasusnya banyak banget, teman-teman. Apakah kedepannya koin-koin yang dinyatakan sebagai security juga akan mengalami sidang ya, seperti halnya XRP yang kemarin juga disidang dan cukup panjang kasusnya. Dan ya kita akan lihat seperti apa keputusan daripada regulator. Kemudian ada sekitar 1 miliar US dollar dalam bentuk Bitcoin, Ethereum, sama kripto aset yang lain yang kena liquid dalam 24 jam terakhir. Ini tentunya adalah data yang ditulis oleh CoinGlass, teman-teman, yang menunjukkan bahwa ada 1,02 billion digital asset yang mengalami liquid
Menarik ya, banyak banget yang kena liquid ketika market bearish kemarin atau kena dump kemarin. Jadi itu sebuah resiko yang memang dialami oleh para traders yang memang pasang di market futures atau mungkin di option dan lain sebagainya. Yang kena liquid akhirnya ya karena tidak sesuai dengan prediksi mereka. Terus juga spot volume Bitcoin itu anjlok hari ini teman-teman, atau market crypto secara keseluruhan itu unlock sampai minus 45%. Likuidasi sangat-sangat bermasalah. Ini ada data dari Bloomberg yang menyatakan bahwa ada sekitar 500 scam coin di jaringan blockchain-nya Coinbase. Jadi Coinbase ini kan blockchain baru yang baru diluncurkan teman-teman, dan ditemukan ada 500 project scam ya yang bergerak di dalamnya. Ya sebenarnya sih hal yang sangat-sangat wajar teman-teman. Yang namanya project blockchain itu nggak sempurna. Bahkan Ethereum, BNB juga nggak sempurna teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari kasus-kasusnya, memang kemarin itu ada Switzerland yang bergerak di Coinbase kena rug pull ya kan. Terus juga ada banyak kripto-kripto micin baru yang di listing di sana yang juga kurang lebih sama, ujung-ujungnya rug pull. Jadi ya harus diwaspadai kalau teman-teman ada yang invest di project apapun itu, di blockchain apapun itu, karena yang namanya manipulatif itu bisa sangat-sangat terjadi teman-teman di market crypto. Kemudian SEC memberikan green light untuk Ether Futures ETF. Wih, ini bagus nih teman-teman. Em, kita nggak bisa lihat beritanya ya secara utuh, tapi intinya adalah green light ini adalah lampu hijau buat Ethereum Futures ETF ya, dimana Bitcoin aja masih struggle nih, gimana Ethereum? Kalau menurut saya sih ini kayak isu yang dibesar-besarkan aja. Mungkin kita masih menunggu yang namanya Bitcoin ETF seperti apa, apakah bakalan diregulasi, apakah ditolak, ya kan itu kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang baru mengajukan. Gitu sih teman-teman. Kalau menurut saya Ethereum, sentimen dari Ethereum ini kayaknya nunggu dari Bitcoin-nya dulu deh. Itu. Nah, sekarang muncul lagi nih, merebak lagi berita soal kebangkrutan daripada Evergrande. Salah satu perusahaan properti real estate terbesar di China. Kalau nggak salah ini nomor 2, teman-teman. Yang baru aja melakukan pengajuan kebangkrutan chapter 15. Ya, dan perusahaan Evergrande ini adalah salah satu perusahaan yang paling banyak ngutang, ngambil utangan teman-teman dari luar negeri, dari Amerika Serikat salah satunya. Jadi kejatuhan dari Evergrande ini tentunya memukul banyak sektor dari ekonomi teman-teman, perekonomian terutama di China. China sekarang dalam posisi yang sangat-sangat sulit, di mana likuidasi di sana sangat sulit karena disebabkan ya kemarin kebijakan zero covid daripada pemerintah China ya, dalam hal mengantisipasi yang namanya penyebaran COVID. Mereka bikin lockdown sehingga bikin ekonomi lumpuh. Banyak akhirnya pabrik-pabrik bangkrut, perusahaan-perusahaan properti bangkrut. Kemudian juga orang-orang yang dulunya bekerja terpaksa harus diam di rumah sehingga mereka yang punya cicilan nggak bisa bayar cicilan. Itu sebuah lingkaran setan, dan ekonomi China kemarin dinyatakan deflasi. Deflasi menuju ke resesi. Sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Di mana harga-harga barang di sana sudah turun, daya beli masyarakat turun, bahkan bank sentral dari China pun kemarin sudah menurunkan suku bunganya. Jadi ini sebuah lingkaran setan yang menurut saya bisa berdampak meluas ke berbagai negara ke depan. Ada potensial seperti itu. Ini berita dari Mastercard, salah satu kredit card yang paling besar di seluruh dunia, uh, mengadopsi yang namanya apa namanya berkolaborasi ya sama perusahaan berbasiskan blockchain serta Web3 software. Salah satunya ya Ripple, XRP teman-teman. Terus juga ada Consensys, salah satu juga layanan yang dipakai. Yang satu lagi adalah Fireblock. Ini adalah beberapa platform yang diajak kerjasama oleh Mastercard guna untuk mengembangkan integrasi mereka sama yang namanya CBDC, mengeksplorasi CBDC. Ini bagus buat adopsi daripada blockchain yang dimiliki oleh Ripple. Teman-teman, memang Ripple ini sangat-sangat dekat sama yang namanya CBDC dan bank sentral di banyak negara. Hingga kalau pembuatan CBDC biasanya ngarahnya ke Ripple. Dan juga Stellar ya.
Ordinal sales down, teman-teman, sampai 97%. Bitcoin ordinal, siapa sih yang belum tahu ya? Ini kayak, ya kayak orang bilang NFT-nya lah dari jaringan blockchain. Dari jaringan blockchain Bitcoin, teman-teman. Jadi ordinal sales ternyata mengalami penurunan juga. Penjualannya sampai 97%. Artinya orang di masa ini itu nggak minat sama yang namanya NFT. Mayoritas itu nggak minat sama NFT. Memang kelihatan dari beberapa data penjualan NFT ya, board app yang besar-besar itu juga pada tumbang, teman-teman. Nampaknya NFT bukan hal yang bisa dibilang sustain cukup lama bertahannya ya, teman-teman, tapi sebentar aja ya. Hype-nya udah mulai hilang. Ya itu beberapa data, kita juga udah post juga di komunitas Telegram, beberapa data yang cukup penting teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi ya. OKX baru aja mengumumkan atau memperkuat kebijakan KYC mereka. Mereka mengumumkan untuk pengguna menyelesaikan segera KYC yang tertunda, teman-teman. Kita membutuhkan kartu ID atau kartu KTP dan juga scanning wajah. Ini diwajibkan oleh pengguna OKX Exchange. Jadi teman-teman yang belum KYC dulu ya, takutnya nanti diblokir, teman-teman. Kemudian berita yang penting itu ada institusi yang dilambangkan dengan warna merah ini baru aja mulai melakukan distribusi untuk Bitcoin mereka ketika pergerakan Bitcoin turun kemarin. Ya, dan ya kita akan lihat seperti apa, apakah harga-harga saat ini Bitcoin berada di level 25.000, 26.000 menjadi level yang cukup menarik untuk whales melakukan akumulasi. Selain itu juga ada AVAX yang dikabarkan akan melakukan unlock tokennya lagi, teman-teman. Jadi hati-hati, bisa terguncang ya untuk likuiditas dan juga supply demand daripada AVAX atau Avalanche. Takutnya nanti ketika unlock ada sedikit penurunan harga, teman-teman. Nah, ini dia chart daripada indeks real estate yang ada di China, teman-teman. Nyungsep sampai minus 82%. Sangat-sangat signifikan. Jadi ini dari poinnya ada di 400-an something ya, sekarang hanya berada di 50-an saja. Ini kan berarti menandakan bahwa ekonomi China benar-benar drop parah, teman-teman. Lalu ada kolaborasi dari Hyundai sama Kia. Ini salah satu perusahaan otomotif. Teman-teman baru aja merangkul Hedera atau Khabar. Ini sentimen bagus untuk Khabar dalam hal pengembangan sistem pemantauan emisi karbon CO2 atau karbon dioksida. Ini bagus juga buat ekosistem dari Khabar. Nah, ini kelanjutan daripada Evergrande, teman-teman. Kabarnya sih perusahaan properti-properti di Cina yang nomor 1, nomor 3, nomor sekian itu juga mulai goyah soal likuidasi. Jadi ibaratnya perusahaan yang paling gede aja udah kolaps, apalagi yang kecil-kecil di China. China by the way adalah salah satu negara yang memang penduduknya itu lebih banyak berinvestasi di properti, teman-teman. Dan sekarang mereka sepertinya mengalami kejatuhan ekonomi karena krisis pasca pandemi, teman-teman. Jadi berita yang tidak baik. Nah, itu sih berita yang paling paling mungkin bisa menyebabkan kekhawatiran terhadap market ya, teman-teman. Banyak orang yang bilang, wah ini market US nggak bersahabat, market crypto bakalan pindah ke Cina, ke Hong Kong lebih tepatnya ya. Lah ini Cinanya udah collapse, teman-teman. Udah mulai gonjang-ganjing ya perekonomiannya. Moga aja bisa cepat recover, karena kalau narasi ini terus dinaikkan ya bisa jadi kripto Cina nggak lagi populer, nggak lagi sesuatu yang sangat-sangat wow, teman-teman. Ya itu yang gimana kondisi dari market saat ini. Kalau kita perhatikan dari potensi pergerakan market sementara sih menurut saya masih akan recover. Masih akan ada sedikit kenaikan. Dari beberapa indeks kemarin seperti indeks dolar menunjukkan fase pelemahan ya, teman-teman, di perdagangan Jumat kemarin udah mulai melemah. Kemudian dari gold pun juga yang setelah turun cukup parah ada sedikit kenaikan, tapi menurut saya ini belum konfirmasi kenaikan. Terus S&P 500 juga melemah tipis 0,01 di perdagangan kemarin. Dan untuk especially market crypto ini udah mulai sedikit recover. Hari ini kita ongoing create yang namanya doji dengan potensi volume perdagangan yang lumayan naik, kemudian juga smart money yang masih kosong, terus juga ada MACD yang masih merah, teman-teman, sementara RSI-nya udah mulai menunjukkan sinyal-sinyal
jenuh jual. Ekspektasinya sih akan ada recover harga atau retracement, kenaikan sesaat. Sebelum mungkin dalam bigger picture trennya mungkin masih bakalan turun. Jadi kalau menurut saya setelah Bitcoin ini keluar dari ascending channel, arah market sekarang adalah downtrend, kecenderungannya downtrend. Even nanti ada sedikit kenaikan, ekspektasi saya sih ke 28.500 mentok-mentok di sana, dan Bitcoin kembali mengalami koreksi. Sementara potensial Bitcoin juga membentuk yang namanya double top dengan level support yang harus teman-teman perhatikan di kisaran 25.000. Bila mana Bitcoin mampu mempertahankan 25.000 itu bagus, tapi kalau dia gagal mempertahankan 25.000 ini sebagai supportnya, maka potensial terciptanya double top akan terbuka dengan target penurunan Bitcoin peluangnya sampai ke 19.000. Balik lagi ke strong support yang ada di sini, teman-teman. Itu adalah target yang menurut saya cukup realistis melihat potensi pergerakan Bitcoin saat ini. Jadi ekspektasi saya ada penurunan yang terjadi pada Bitcoin, tapi tidak lebih dalam daripada level 15.000 di bottom kemarin. Di tahun lalu ya, dicapainya di bulan November, Desember, teman-teman. Jadi itu sih paling nggak outlook untuk Bitcoin saat ini ya. Menurut saya market masih shock, ada banyak yang kena liquid juga, rasanya butuh untuk ya slowing down dulu lah untuk saat ini buat market Bitcoin. Jadi paling gitu aja pembahasan untuk Bitcoin market kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada teman-teman pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Itu aja teman-teman. Akhir kata saya Andri, makasih.